Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang terhormat, kami ucapkan kepada Bapak Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, Bapak Said Fadil SIPMM. Terima kasih Bapak, selamat datang. Kemudian yang kami hormati narasumber kita hari ini, dan juga yang kami banggakan para hadirin peserta sharing session yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta sharing session hari ini dengan tema Gamifilus, yaitu gamifikasi motorik halus, implementasi pada pembelajaran orang dewasa pada hari ini, Selasa 24 Juni 2024, yang akan kita mulai sebentar lagi sampai dengan jam 10 nantinya. Bersama saya, Ira Yulita, yang akan memandu jalannya acara hari ini. Walaupun acara kita hari ini hanya melalui Zoom, namun momen ini tetap terasa spesial. Bapak Ibu sekalian, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kebutuhan akan metode pembelajaran yang inovatif semakin mendesak, terutama dalam pembelajaran orang dewasa. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih menarik dan interaktif. Pertanyaannya, metode pembelajaran yang inovatif seperti apa yang nantinya kita butuhkan dalam pembelajaran? Apakah kita mampu menghadapi kemajuan dari digitalisasi ini? Ini semua nantinya akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Widya Suara Ahli Muda dan juga founder daripada Gamifilus ini dari Pusbangkom TSK ASN LAN RI. Eh, Kita sambut bersama inilah Bapak Eko Sofyan Putra SI MSI. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum narasumber membahas lebih lanjut tentang Gamifilus, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dan juga arahan dari Kepala Puslat Banghan kepada Bapak Said Fadil SIPMM. Kami silahkan. Terima kasih, Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di pagi yang berbahagia ini mengawali aktivitas Bapak Ibu sekalian di tempat kerja ataupun di tempat masing-masing. Kita hari ini melaksanakan satu ya mungkin bagi yang dalam keyakinan agama Islam, thalabul ilmi ini adalah sebuah kewajiban ya. Jadi kita hari ini menunaikan satu kewajiban kita untuk terus uh, belajar, untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemanfaatan dari ilmu-ilmu kita. Dengan salah satunya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dan hadir di dalam forum sharing session yang merupakan satu aktivitas yang kami inisiasi ataupun kami ikhtiarkan untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam konteks ini adalah peningkatan kapasitas kawan-kawan tenaga pelatihan pada khususnya. Eh, yang kami hormati narasumber yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya, Pak Sofyan Eko Putra, SMSI dari eh, rekan kerja kami di Pusbangkom TSK ASN di LAN Jakarta. Bapak Ibu sekalian, Mas Sofyan ini adalah saya yakin Bapak Ibu sudah eh, terutama di sini juga bergabung kawan-kawan dari LAN sudah pernah ketemu dalam beberapa forum-forum yang lain. Akan tetapi hari ini kita minta Pak Sofyan untuk kembali ataupun dalam konteks hari ini mengambil satu topik yang memang beliau ini sangat mendalaminya saat ini, yaitu terkait bagaimana pemanfaatan metode gamification di dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di uh, pelatihan khususnya, dan mungkin juga nanti dalam konteks yang lebih luas karena di sini juga bergabung kawan-kawan yang non fasilitator, tentu juga bisa memanfaatkan ini dalam beberapa media pembelajaran lainnya. Uh, Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya lihat ini tidak hanya dari lingkungan LAN, kawan-kawan dari lingkungan pemerintah daerah, khususnya para pengajar, fasilitator, dan juga dari beberapa kementerian instansi lain yang hari ini berkesempatan hadir.
Di saat ini memang pasca kalau kita mau mengambil momentum pasca akhirnya Undang-Undang ASN yang baru, di mana saat ini pembelajaran ataupun learning itu menjadi kewajiban bagi setiap ASN. Ini satu sisi menjadi satu challenging yang cukup menantang bagi kita, khususnya instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi, di mana di era yang sudah sangat terbuka saat ini, tentu pilihan bagi setiap ASN memenuhi kewajibannya untuk belajar itu sangat terbuka luas. Dengan kata lain, apakah kita sebagai instansi pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembelajaran kepada ASN itu mampu menjadi pilihan utama bagi mereka untuk mendapatkan berbagai macam eh, alternatif untuk belajar, atau sebaliknya kita tidak mampu menjawab tantangan itu. Dengan kata lain, mereka akan lebih memilih untuk belajar dengan menggunakan berbagai macam media belajar lainnya yang disediakan oleh para instansi di luar pemerintahan. Nah, ini menurut saya sebuah tantangan ke depan bagi kita, ya, bagi instansi pemerintah yang bertugas ataupun memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN. Begitu juga halnya dengan kita, para fasilitator tenaga pelatihan. Saat ini pemanfaatan berbagai macam media pembelajaran, metode pembelajaran yang eh, menjadi sebuah keniscayaan kita mampu harus kuasai dan optimalkan pendayagunaannya, juga eh, menjadikan eh, tugas kita sebagai fasilitator itu eh, menjadi semakin tertantang, terutama kita menghadapi generasi ASN saat ini yang umumnya adalah para millennials, ya, umumnya, ya, bahkan saat ini sudah eh, ekspektasi mereka terhadap kebutuhan mereka belajar dan memenuhi pengembangan kompetensinya acap kali tidak mampu kita imbangi, ya, dengan kemampuan kita memenuhi ekspektasi mereka. Nah, untuk itu maka lembaga administrasi negara untuk di internalnya saat ini sudah menuntut kita untuk selalu melakukan yang namanya transformasi. Yang dimana transformasi ini dimaksudkan bagaimana kita benar-benar menjadikan customer itu sebagai sentral daripada penyelenggaraan pelayanan kita, ya, sebagai pengguna layanan kita. Nah, dengan kata lain, bagaimana kita harus terus mampu mewujudkan pelayanan yang semakin smarter, ya, semakin eh, semakin cerdas, semakin baik, sehingga tadi yang saya katakan, apa yang kita hadirkan itu paling tidak memenuhi ekspektasi daripada customer kita. Ya, bagaimana dia ingin belajar lebih mudah, belajar lebih santai, belajar lebih berkualitas, ya, dan efektif. Nah, ini salah satu ekspektasi dan karakteristik dari para millennials, ya. Kemudian bagaimana kita menghadirkan pelayanan ataupun pembelajaran kita yang lebih baik, ya, lebih dari waktu-waktu dan lebih memiliki kemanfaatan yang lebih luas, ya. Jadi smarter, better, dan bigger ini merupakan salah satu ruh daripada semangat kita memberikan pelayanan terbaik kepada customer kita. Nah, untuk mewujudkan itu, maka kami menyadari, kita semua menyadari bahwa kita perlu melakukan terobosan-terobosan. Tidak bisa lagi kita, ya, berpuas diri dengan metode, dengan cara, dengan ilmu dan pendekatan yang apa adanya dan yang reguler. Kita hanya sifatnya menggugurkan kewajiban dan aktivitas program kegiatan kita semata, tetapi kita harus sudah uh, mampu melepaskan uh, belenggu dari zona nyaman kita. Ya, kita harus belajar lebih giat, kita harus mengalokasikan waktu lebih berkualitas, lebih efektif di dalam melakukan berbagai macam terobosan layanan itu. Dan untuk itu juga kita menyadari kalau kita ingin melakukan perubahan ataupun terobosan yang tidak biasa-biasa saja, maka kita tidak hanya serta-merta mengandalkan sumber daya yang ada di kita. Nah, untuk itu kita juga harus siap berkolaborasi, ya, menggunakan dan mendayagunakan
potensi yang ada di networking kita. Nah, termasuk hari ini Pak Sofyan menjadi salah satu sumber daya yang kita gunakan, dan saya yakin Bapak Ibu di Lemdik lainnya nanti juga silahkan ya jika ingin mendayagunakan ataupun memanfaatkan waktunya Mas Sofyan. Saya yakin beliau juga sangat terbuka untuk bisa sharing dan berbagi dengan Bapak Ibu di Lemdik lain juga. Di mana sumber daya yang kita miliki ini harus menjadi resource bersama, ya, ilmu yang ada itu harus menjadi ilmu bersama sebagai sebuah bentuk networking kita di dalam komunitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai salah satu insan dari pengembangan kompetensi sendiri menjadikan learning, belajar, itu kita harus lebih menjiwai semangat untuk belajar dibandingkan para ASN lain ya, yang saat ini sudah diwajibkan untuk belajar. Nah, bagaimana kita bercita-cita agar semangat belajar di ASN itu tumbuh jika kita sendiri para komunitas insan pengembangan kompetensi tidak menjadikan belajar itu sebagai ruh aktivitas sehari-hari kita. Nah, ini menurut saya beberapa hal yang harapannya bisa kita terus kembangkan dari forum sharing session hari ini. Juga harapannya berkesinambungan tidak hanya di lingkungan LAN tetapi juga di lingkungan Bapak Ibu lainnya, khususnya di instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi. Selamat berbagi, selamat menimba pengetahuan-pengetahuan baru. Mudah-mudahan forum pada hari ini memberikan kemanfaatan yang luas, dan juga kita doakan ilmunya Mas Sofyan ini menjadi ilmu jariah ya, jadi bermanfaat nantinya dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah bersedia bergabung. Ya, selamat berbagi. Insya Allah forum hari ini akan menjadi media yang bermanfaat untuk semuanya. Saya Padai, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Said Fadil SIPMM yang telah memberi sambutan dan juga harapannya yaitu dengan hadirnya kita sebagai pelayan publik, yaitu dapat memenuhi ekspektasi daripada customer kita sehingga harapannya pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang smarter, better, dan bigger. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum narasumber kita akan sharing, nanti kita akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan untuk narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan bersama sharing session kali ini dengan tema Gamifilus oleh narasumber kita kepada Bapak Eko Sofyan Putra. Kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ira. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Bapak Said Fadil atas kesempatannya saya bisa berbagi pada sesi hari. Begitu pula dengan Bapak Ibu semua, khususnya guru-guru saya, ada Pak Brisma, ya, Pak Faisal, Bu Sita, Bu Ida, Bu Indra, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin saya tidak dapat sebutkan satu-satu. Ini adalah sebuah sesi yang luar biasa. Kita saling berbagi saja, karena tadi saya cukup ini ya, tersentuh dengan Pak Said ya, bahwa semoga ini bisa menjadi amal jariah kita ya, sebagai insan-insan yang belajar dan saling memberikan hikmah dan pelajaran buat yang lain. Jadi saling melengkapi ya Bapak Ibu pada sesi hari ini. Baik, mungkin saya izin share screen ya, Mbak Ira. Baik, semoga sudah lihat di layar ya. Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, pada sesi pagi hari ini luar biasa saya berbahagia bisa diberi kesempatan untuk sharing mengenai Gamifilus atau singkatan dari gamifikasi motorik halus. Dan nanti bagaimana implementasinya dalam pembelajaran dewasa kita akan sama-sama
lihat dan kita bisa saling sharing ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sofyan Eko Putra, biasa dipanggil Sofyan kalau di Jakarta. Tapi kalau di daerah timur, biasa sebagiannya Pak Eko. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi boleh panggil Sofyan, boleh panggil Pak Eko juga. Saya WI Alim Muda di Pusbangkom Teknik Sosial Kultural Fakultas Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Nah, saya sendiri juga suka berbagi di sosial media saya. Bapak Ibu boleh scan QR code yang ada di layar. Di sana saya bisa dikontak melalui WhatsApp. Lalu juga nanti ada Google Scholar, ada beberapa tulisan saya. Terus kemudian Instagram, LinkedIn, sama ada lagi apa ya? Oh ya, Instagram aja ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai saya ada disclaimer ya. Jadi ini Gamifilus ini seyogianya pengalaman pribadi saya di tahun lalu dan alhamdulillah sampai hari ini masih diperkenankan untuk bisa dimainkan di kelas oleh pimpinan dan Bapak Ibu guru saya ya di TSK gitu. Namun ini memang hanya terbatas pada beberapa pelatihan, jenis pelatihan tertentu dan memang ini secara klasikal ya. Jadi gamifikasinya berbasis pada tatap muka. Dan metode ini juga masih dalam proses evaluasi dan pengembangan secara terus-menerus dan semoga sesi ini bisa semakin memperkaya dan memberi hasanah untuk metode ini dan juga mungkin bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu semua. Nah, tujuan pada sesi kali ini ada 3. Diharapkan Bapak Ibu nanti bisa menjelaskannya metode Gamifilus, kemudian menjelaskan ragam implementasi Gamifilus, dan menjelaskan efektivitas dari implementasi ini. Nah, quotes ini saya kutip dari Abraham Maslow ya. Almost all creativity involves purposeful play. Jadi semua kreativitas ya itu pasti akan ada di dalam sebuah permainan yang memiliki tujuan. Dan ini akan erat dengan kita sebagai besuara maupun sebagai tenaga kediklatan ya Bapak Ibu bahwa kita harus memiliki juga ya untuk merangsang kreativitas dari peserta dalam lingkup permainan yang punya connection atau yang permainan yang bisa membantu tercapainya dari tujuan pembelajaran. Oke, kalau sudah siap, saya minta reaction jempolnya dong. Oke, saya lihat setiap layarnya. Kalau sudah siap, boleh reaction jempolnya. Oke. Oke, sepertinya baru 50.000 ya dari 1 juta yang data hadir ya. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Nah, sebelumnya saya mau survei dulu. Bapak Ibu mohon bisa mengakses, setelah saya share di grup, di chat ya. Nah, jadi ini ada sedikit survei, bisa di QR code dipindai, atau langsung akses menti.com, lalu masukkan kode 4381537. Oke, tunggu. Oke, kita lihat apakah sudah ada yang join.
Oke, Bapak Ibu, apakah ada kesulitan untuk mengakses? Oke, sudah ada dua yang merespon ya. Jadi pertanyaan pertama adalah tantangan dalam pembelajaran anak dewasa. Tulis dalam satu, ya, sulit fokus, ya, lalu serius, literasi digital, serta yang kritis, ya, ya pasti ya. Word wall, oke, cuek, iya. Slow respon, tidak serius, ya, banyak ya. Oke. Oke, sepertinya banyak ya eh, yang sering muncul adalah kata dari sulit fokus ya. Memang ini jadi kendala dalam pembelajaran dewasa ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh, gaptek juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu responsnya. Nah, jelaskan definisi gamifikasi menurut Bapak Ibu. Silakan. Ya, bermain sambil belajar, melibatkan permainan dalam pembelajaran, peran dan interaktif, game dalam pembelajaran, strategi pembelajaran dengan permainan, metode pembelajaran, simulasi. Oke. Permainan interaktif dalam pembelajaran, pembelajaran yang dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur permainan ya, kolom poin, peringkat, sehingga mengaplikasikan elemen permainan atau game dalam konteks yang bukan. Oke, ini sepertinya jawabannya benar ya. Wah, saya hari ini seru nih, kita bisa saling berbagi Bapak Ibu ya. Memang gamifikasi ini adalah menggunakan ya elemen permainan, tapi bukan dalam konteks permainan, ya. Karena ini dalam konteks pembelajaran. Oke, terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Oh, udah 10 orang respon yang sebutkan nama gamifikasi yang terlibat. Ya. Pernah menggunakan Kahoot, oh, Mentimeter, mind mapping, belum pernah ya, belum ada. Permainan kata ya, Wordwall ini sangat famous banget ya Bapak Ibu. Ya. Ya, Quizzes, oh, Jamboard ya. Ini Jamboard kalau nggak salah Oktober nanti akan take down ya. Jadi mungkin nanti bisa beralih yang lain. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan kembali ke PPT ya.
Ada kendala teknis. Oke, Bapak Ibu, terima kasih tadi responnya. Jadi kita akan masuk ke bagian pertama ya. Jadi awal mula gamification ini sebenarnya dari hasil respon kami terhadap hasil evaluasi tenaga pengajar ya pada tahun 2022. Jadi kami kebetulan saya terlibat dalam tim teaching di pelatihan manajemen kinerja, pelatihan manajemen talenta, dan pelatihan pengelolaan kinerja. Dan kebetulan di mata pelatihan yang sama gitu ya, yaitu bagaimana mengevaluasi kinerja atau bagaimana menilai kinerja pegawai. Nah, dalam wrap up tahun lalu 2022 itu banyak yang menginginkan contoh dan praktek. Terus kemudian perlu dimudah untuk dipahami ya. Dan memang ini terjadi karena pada saat itu kami lebih banyak melakukan diskusi saja ya, atau misalkan sekedar mungkin permainan yang sifatnya itu seperti review ya. Kalau di kelas klasikal itu misalkan kita melingkar, lalu nanti kita melempar bola ya, atau mungkin aba-aba tertentu yang nanti kita saling mereview. Sedangkan memang ada pembaharuan selalu dari Permenpan ya, bahwa misalkan menghitung, mendistribusi dan lain-lain. Dan itu menjadi awal mula lahirnya dari Gamifilos itu sendiri. Nah, definisi Gamifilos sendiri sebenarnya adalah metode pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen permainan interaktif. Jadi kenapa disebut gamifikasi? Karena kita menggunakan elemen-elemen permainan. Gitu. Jadi bukan bermain games dalam konteks bermain yang hanya fun dan tidak terkoneksi dengan pembelajaran, tapi elemen-elemen ini digunakan sebagian menjadi sebuah gamifikasi, dan pada konsep ini sebenarnya lebih banyak menggunakan gerakan motorik halus. Ya, diharapkan gerakan motorik halus ini nanti meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman peserta terhadap materi dan tercapainya tujuan pembelajaran. Sedikit flashback lagi, kalau mengambil dari sumbernya namanya Pak Eko Nugroho, beliau CEO dari Kumara, ada 3 elemen permainan, rules, dan result. Ya. Jadi rules sendiri bagaimana nanti para peserta ya, atau mungkin pemain itu mempunyai peran, dan bagaimana keterlibatan atau interaksi di antaranya. Dan rules itu adalah memiliki aturan permainan yang jelas, dan itu adalah terdapat hasil akhir ya, ada output dari permainan. Dan ini yang digunakan di dalam Gamifilos. Nah, kemudian mengapa sih Gamifilos diperlukan? Dari persepsi kami yang menggagas adalah yang pertama, diharapkan peserta mampu menguasai konsep dengan cara yang menyenangkan. Jadi bisa lebih rileks, lebih mudah mempelajari hal-hal baru, kemudian dapat mengembangkan domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua adalah mengurangi ketegangan di tengah materi yang padat. Kebetulan di Puspakom TSK ini banyak pelatihan yang tujuan pembelajaran akhirnya itu memang di minimal tuh di C4 sampai C6 gitu ya. Menyusun rencana aksi gitu ya, atau menganalisa dari hasil tes kerja mungkin yang sudah disampaikan selama di kelas gitu. Jadi diharapkan dengan atau mungkin dikenalnya kalau high order thinking skill ya. Jadi agak harus mikir gitu. Jadi sehingga diharapkan dari sesi yang padat itu bisa mengurangi ketegangan, sehingga menjadi ritme yang tidak terlalu serius banget. Lalu yang ketiga, melekatkan semangat dan motivasi belajar terkait dengan learning engagement, bahwa nanti didesain yang mudah-mudah saja ya. Jadi kenapa disebut motorik halus gitu, karena memang dewasa ini belum ada belum cek lagi riset lanjutan bahwa apakah orang dewasa masih bisa berkembang dari sisi motorik halus.
waktu itu mencoba ini karena lebih memperhatikan masalah gerakan ya. Jadi kalau motorik halus itu kan hanya menyusun puzzle, melipat kertas atau eh, apa, merangkai, menggambar gitu ya. Yang gerakannya itu tidak banyak melibatkan otot atau gerakan tubuh yang masif sehingga diharapkan tidak terlalu lelah dan lebih rileks sehingga bisa menstimulus berpikir dan kreativitas dari peserta. Ini sedikit mencoba untuk menggradasi ya dari sisi kognitifnya beberapa jenis yang mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan level kognitifnya. Kalau mengingat, kita bisa menggunakan puzzle gitu ya, atau melipat kertas yang punya pola, punya gambar, atau menggambar sesuatu dengan tingkat kesulitan yang ringan. Kemudian di C2 sama ya, jadi menyusun puzzle, melipat kertas gitu ya, menggambar. Eh, Bisa juga nanti ini disertai dengan diskusi. Bisa hasil gambar ini silakan diberikan penjelasan gitu ya, atau saling eh, apa namanya gambar misalnya. Lalu yang ketiga di level kognisi yang ketiga atau mengaplikasikan ini bisa juga dengan yang sama juga, cuma ada namanya role play gitu ya, untuk melakukan demonstrasi atau melakukan simulasi. Jadi kalau kalau di ketika misalkan eh, puzzle-nya ini bisa menjadi satu puzzle utuh. Jadi kalau puzzle itu misalnya satu kotak itu ya, anggaplah ada 5 gambar ya. 5 gambar ini bisa dibagi menjadi 5 kelompok, lalu kemudian nanti situ ada misalkan role play-nya atau keyword-nya dari eh, tantangan atau bagian materi pelatihan yang mau diajarkan. Kemudian di C4, C5, C6 ini biasanya kalau di kami itu ada role play, ya. Kemudian nanti disediakan juga ada permainan yang lebih kompleks, ada papan hasilnya gitu ya, leaderboardnya. Kemudian biasanya kami menerapkan dengan mosi formulasi atau hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang sudah kita buatkan template-nya gitu. Nah, kemudian terkait bagaimana aspek-aspek apa sih yang harus kita perhatikan dalam mendesain gamifikasi dengan gamification, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama adalah goals, jadi memastikan bagaimana gamifikasi motorik halus ya dalam konteks ini adalah selaras dengan level kognitifnya dan tujuan pembelajaran. Kemudian profile, ini adalah kita harus sebagai pengajar mereview ya profil peserta sebelum pelatihan dimulai. Misalkan komposisi pesertanya banyak yang muda, mungkin kita bisa melihat tantangannya yang lebih menarik gitu ya, atau lebih kompleks. Gitu. Kalau misalnya pesertanya mungkin di 50 plus, ya kita cari yang agak ringan, atau mungkin range rasionya sekitar 40-50 tahun, ya kita bisa mencari yang medium ya, jadi yang agak kalau sulit tapi bisa semua terlibat di dalam permainan. Lalu yang berikutnya adalah activity. Nah, setelah kita mereview profil dan apa yang tadi kebutuhan tujuan pembelajaran, kita coba menetapkan kira-kira nanti outputnya tuh apa. Misalnya membuat pesawat, ada yang membangun menara gitu ya. Itu hal apa yang akan dilakukan setelah kita pertimbangkan goals dan profile. Kemudian yang berikutnya T atau tools, kita siapkan juga alat-alat atau bahan yang mendukung gamifikasi ya. Misalnya apakah kalau melipat untuk kertas origami gitu kan, origami yang seperti apa yang dua sisi berwarna atau salah satu sisinya saja, atau bermotif gitu ya, atau sedotannya seperti apa gitu ya, puzzle dan puzzle seperti apa. Kemudian rules-nya itu adalah sertai dengan aturan main yang fun, dan mungkin diperlukan juga video-video contoh gitu ya, mungkin kalau kita melipat origami mungkin ada video tutorialnya dulu yang ringkas sebagai panduan peserta dalam
melakukan gamifikasi gitu ya. Nah, kemudian ada 3 hal juga terkait implementasinya. Jadi setelah tadi kita mendesain, kemudian pada saat hari hanya ada 3 hal ya. Kalau saya meringkasnya menjadi IPS, jadi installation, performing, dan supporting materials ya. Nah, kalau di instalasi sendiri adalah bagaimana kita memastikan instalasi peralatannya itu sudah ready ya sebelum kelas dimulai. Karena pengalaman misalkan eh, pernah ada kita bikin grup gitu menggunakan Lego ya, Lego, dan ada bilik-biliknya gitu. Itu biliknya harus disiapin dari sebelum kelas dimulai gitu. Jadi ketika nanti dimulai tinggal geser-geser saja. Karena kan kita sebagai pengajar tidak bisa terlalu bergantung dengan penyelenggara ya, karena uh, bisa jadi penyelenggara dalam kondisi juga menangani beberapa hal yang sama dalam waktu yang sama. Kemudian performing, eksekusilah dengan teknik delivery yang fun ya, yang punya story, yang bisa menggugah semangat. Lalu supporting material ini terkait dengan tools dari materi inti atau mungkin media digital yang dibutuhkan. Bersyukurnya alhamdulillah kalau kami di TSK itu ada Videotron ya, cukup besar, jadi saya sekitar 7 kali 4 meter, jadi itu cukup bisa meng-engage juga ya, karena uh, bisa menampilkan video ya, atau juga bisa men-zoom kalau ada peserta, jadi dia ke expose gitu, seperti spotlight. Kemudian juga seluruh material bisa terlihat dengan jelas gitu ya, dari bahan-bahan ajar. Nah, poin-poin penting dalam Gamivilus adalah yang pastinya pertama tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian adanya transfer knowledge antar peserta. Karena kalau di kelas orang dewasa pastinya kita semua sudah punya background ya, background pengetahuan, budaya, kemudian apa namanya, sikap kerja, attitude gitu. Jadi harapannya dengan gamifikasi ini adalah Bapak Ibu peserta bisa saling terbuka, ya, saling mentransfer pengetahuannya, bisa juga menunjukkan sikapnya gitu pada role-play bagaimana hal-hal baik yang bisa kita tiru dari sesama peserta. Kemudian yang ketiga itu diharapkan bisa merangsang kreativitas peserta, kemudian juga menjadikan learning experience. Jadi, pelatihan di Puspakom TSK seru gitu misalnya, atau di Puslebakan SIK gitu ya, bisa bermain, bisa gara-gara bermain jadi kenalan sama orang, jadi ngobrol sama orang, jadi punya koneksi gitu. Karena kadang di kelas itu mungkin ada peserta yang dari awal sampai penutupan hanya tahu 10% dari jumlah peserta namanya. Itu juga mungkin panggilannya atau wajahnya saja gitu. Diharapkan dengan gamifikasi ini ada momen di mana mereka saling terbuka dan bisa punya apa namanya, kedekatan yang lebih gitu ya. Tentu hubungannya terkait dengan pembelajaran juga. Terus kemudian tentu juga diharapkan bisa memotivasi dan meningkatkan semangat belajar. Lalu penting juga terkait dengan engagement, karena bisa jadi kalau di kami gini, jadi misalkan tim teaching di hari 1, 2, 3, 4 itu pasti kita ada rapat juga. Jadi biar tidak ada duplikasi, misalnya duplikasi sesi sebelumnya gitu. Selain itu juga ada transfer tentang profiling dari peserta sendiri dan update materi sudah sejauh mana gitu. Jadi sehingga kalau kita bicara teamwork satu dan lainnya, pengajar lainnya, maka ini juga akan mendorong learning engagement kepada peserta terhadap pembelajaran dan juga rasa yang melekat terhadap ini ya, proses pembelajarannya. Dan yang paling penting juga adalah kolaboratif. Kenapa Gamifields ini hadir juga? Karena kadang kita rasakan sendiri ya, kalau kita bermain game di online itu, atau misalkan di kelas menggunakan quiz online gitu, jadi lebih banyak
adalah individual. Jadi kalau dulu kita pada saat PJJ kita kirim link kuis gitu dalam LMS, itu pasti personalnya saja kan yang dapatkan skor gitu. Kecuali tugas kelompok bikin makalah misalnya. Karena kalau di kelas klasikal ini sebenarnya diharapkan kita bermain game tapi yang bisa ada kolaborasi gitu di antara peserta gitu. Oke, lanjut ya. Yang part keduanya terkait dengan ragam implementasinya. Ini sebagai contoh di kelas pelatihan pengolahan kinerja ASN. Ini mata pelatihannya penilaian kinerja pegawai. Hasil belajarnya itu menyimulasikan penilaian kinerja pegawai penyelenggara secara klasikal serta 30 orang. Nah, ini sebagai contoh ada beberapa jenis Gamifilus kami menyebutnya yang sudah dilaksanakan. Nah, ini secara umum aturan mainnya mirip. Jadi nanti peserta 30 orang itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Karena ini terkait dengan penilaian kinerja, maka kami membaginya menjadi 3 untuk biar bisa di-exercise jumlah yang besar, 10 orangnya. Nah, nanti ada 1 orang yang menjadi direktur atau ketua kepala pusat. Kemudian tugas yang pertamanya adalah nanti masing-masing kelola timnya untuk memproduksi output permainan. Nah, output permainan ini apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, jenis-jenis permainannya, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semua. Kemudian karena ini juga terkait konteksnya penilaian kinerja, maka kami ada babak-babak dari mulai babak perencanaan. Ini terkait dengan bagaimana merencanakan kinerja, mengklarifikasi ekspektasi pimpinan, terus kemudian melakukan dialog kinerja. Gitu. Lalu setelah berikan waktu itu terkait dengan outputnya, dimulailah permainan selama 2 babak, 2 kali 5 menit. Nah, selesai babak pertama, nanti ada waktu jeda, itu juga kami melakukan namanya dialog kinerja. Lalu bagaimana peran kami fasilitator? Kami biasanya ada peran, misalkan saya teaching biasanya dengan Ibu Sarina Dewi gitu ya. Ibu Dewi menjadi deputy, saya menjadi inspektorat misalnya. Nanti kita akan ke meja-meja kelompok, melihat hasil output permainan tadi ya. Misalkan outputnya itu menara gitu ya. Menara lilin misalnya gitu ya. Itu nanti kita cek tuh kan, bagaimana Pak Kapusnya mengelola kinerjanya gitu kan, pegawainya, terus kemudian kita berikan nilai yang itu nanti akan menjadi predikat kinerja ya dari tools yang kita pakai untuk materi ini. Memang permainan ini bukan permainan yang utuh ya, kan sebetulnya gamifikasi gitu, karena kita hanya mengambil elemen permainannya untuk bisa mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu sebutnya dengan gamifikasi. Nah, seperti apa? Nah, ini kita ada apa namanya spreadsheet gitu, Google Sheet, yang nanti hasil dari yang ini capaian kelompok ini akan menjadi spreadsheet. Ya. Yes. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di kami itu gamifikasinya adalah untuk mendrive bagaimana mensimulasi melakukan proses penilaian kinerja pegawai. Jadi nanti kita sudah siapkan sebenarnya alat tools tambahannya. Jadi memang kenapa disebut gamifikasi, karena ini bukan permainan utuh, tapi kita mengambil unsur permainan bisa mendelivery pembelajaran agar lebih menarik. Nah, ini contohnya misalnya setelah mereka dieksekusi, mereka harus melihat menilai bagaimana predikat anggotanya. Misalnya nih Pak Abrar dinilai oleh Pak Kapusnya hasil kerjanya di atas ekspektasi, pelaku jadi di bawah ekspektasi. Sampai nanti kita bantu untuk formulasi di pemetaan kuadrannya. Nah, kemudian kita balik ke PPT ya.
Oke. Nah, ini saya berikan contoh-contohnya yang sudah dilaksanakan setahun lalu hingga triwulan 1 ya. Yang pertama ini adalah permainan namanya Manja Bridge ya. Jadi peserta berkelompok tadi yang kita bicara tadi ya konteksnya pelatihan pengelolaan kinerja pegawai ASN. Ini adalah kita berikan di kelas itu alat dan bahannya. Atau kelompok itu mendapatkan 36 buah Lego, kemudian 1 bilik, dan ada keterangan terkait dengan ukuran Lego yang paling kecil. Kebetulan kita menggunakan Legonya adalah Lego yang standar ya, bukan yang mahal ya. Jadi alhamdulillah juga difasilitasi oleh pusat kami untuk menyediakan ini juga. Nah, nanti masing-masing kelompok ini disuruh bikin jembatan, disuruh bikin jembatan. Nanti bagaimana, nah seperti ini. Jadi nanti peserta satu-satu itu bergantian ya, bergantian. Jadi kan tadi ada sesi perencanaan ya. Jadi mereka nanti berkumpul dialog kinerja, ekspektasi pimpinannya seperti apa, kemudian mulailah dibicarakan cara bikin jembatannya, versi masing-masing gitu kan. Nah, kemudian nanti mereka bergantian untuk menyusun sampai 2 kali termin. Nanti di tengah-tengahnya ada jeda untuk melakukan dialog kinerja. Kepala pusatnya akan melihat hasil jembatannya, apakah sesuai dengan yang direncanakan di awal atau mungkin ada perubahan gitu. Kemudian nanti akan dibicarakan secara kelompok untuk melakukan dialog kinerja. Karena seperti apa? Oke, lanjut yang jenis permainan berikutnya dalam konteks mata pelatihan yang sama. Kami nyebutnya Panja Tower ya. Jadi ini membuat tower dari alat bahan itu lilin mainan. Jadi kami menyediakan lilin mainan 1 balok ya, terus kemudian ada tusuk gigi sama bendera. Ya. Karena nanti yang diukur sini adalah tingginya, kokohnya, dan estetikanya. Nah, ini contoh yang sudah kemarin dilakukan ya. Jadi nanti masing-masing tim itu akan secara berkelompok ya, berkinerja gitu, menyimulasikan satu unit, satu organisasi, satu satuan kerja gitu, di mana nanti Pak Kapusnya akan melakukan penilaian gitu ya terkait dengan kinerja pegawai. Kemudian berikutnya ada lagi namanya menara sedotan. Jadi ini alat bahannya hanya sedotan dan kipas ya. Kipas ini sebenarnya itu dulu dibuat dari sisa kardus aja. Jadi yang hemat-hemat gitu ya. Nanti peserta itu sama ya, kriterianya dia harus punya kriteria bahwa misalnya tahan terpaan badai gitu ya. Nah, nanti di kelas-kelas tuh kami biasanya meminta per kelompok juga bikin menara gitu ya dari sedotan. Lalu kemudian yang berikutnya ini perahu kertas. Jadi meminta untuk menghasilkan sejumlah sekian, misalnya 10 perahu kertas dalam hitungan misalnya 5 menit. Gitu. Nah, nanti tadi kami kan ada yang berperan sebagai inspektur gitu ya, dan deputi ya. Deputi lebih mudah sih, dia menerima laporan dan melakukan dialog kinerja saja gitu ya. Kalau inspektur nanti dia harus ngecek gitu ya. Perahu yang dihasilkan itu, yang dimana kami sudah memberikan video tutorial cara melipatnya, apakah sesuai gitu ya. Misalkan sudutnya lancip, tidak ada yang keriting-keriting gitu ya, nggak ada yang lecek-lecek kertasnya gitu kan. Terus kemudian berdiri bersandar di atas permukaan gitu ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih suasana di kelasnya. Jadi nanti ada aja sih kejadian yang apa namanya, ya entah itu lecek, kelipat gitu ya, atau ketika pada saat pemberian apa penyerahan, nanti kan di awal itu ada penyerahan dari Pak Deputi kepada Kepala Pusat sejumlah alat bahan itu. Kadang ada ketua tim itu yang nggak ngecek, jadi tasnya dia lecek gitu. Itu bagian dari skenario juga gitu ya. Apakah sumber daya yang diberikan kepada masing-masing pimpinan itu sudah dicek supaya kinerja tim di bawahnya bisa maksimal. Kemudian ini ada lagi sama ya origami perahu juga, tapi diwarnai sekarang. Jadi
ini perahu wisata kan sebetulnya. Jadi dibekali spidol, kertas lipat, dan name tag bisa dikatakan. Nah ini sama standar outputnya itu harus tadi tidak boleh ada lipatan dan lain-lain gitu, kemudian rapi dan pastinya harus menarik ya, karena nanti eh, inspektor ini akan melihat karena ini perahu wisata ya pasti harus menarik gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya sembari belajar ya sambil bermain gitu, tapi dalam konteks pembelajaran yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tapi kalau di foto ini ada layar besar ya, Videotron ini juga sangat membantu untuk eh, kami fasilitator untuk bisa lebih interaktif dan clear ya terkait dengan aturan penjelasan lain-lain. Lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada pesawat terbang. Ini juga sama, tapi bentuknya ini pesawat gitu ya. Eh, Pesawatnya juga nanti biasa kami di kelas tuh ada tutorialnya. Jadi cara melipatnya bagaimana gitu. Karena ini adalah spek yang diharapkan dari satu satker lah itu diibaratkan seperti itu. Dan ini misalkan targetnya sekian gitu, nanti kami berikan predikat yang sebagai bahan untuk di formulasi Excel tadi ya, formulasi Excel untuk penilaian simulasi kerja pegawai. Lalu ini ada lagi dengan gambar ya. Ini kami menyebutnya melukis senja ya, karena kebetulan gambar yang dibuat itu gambar senja. Nah, masing-masing kelompoknya nanti dibuat ada satu flip chart itu dengan satu kertas yang sudah kami sediakan, dan tugasnya adalah menduplikasi. Jadi saya sudah menggambar, kami sudah menggambarkan gambar yang seharusnya gitu, dan mereka harus menduplikasi. Lalu bagaimana cara menggambarnya? Nah, satu persatu bergantian dengan durasi 1 orang 3 detik, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti eh, ada yang strateginya jalan, ada yang enggak gitu. Jadi dinamika kelompoknya juga akan terjadi di eh, sesi ini. Jadi misalkan nanti yang dihitung itu scoringnya kalau gambar itu adalah jumlahnya. Jadi kalau misalkan di standar jumlahnya itu ada satu pohon, satu matahari terbenam, gitu ya, satu kapal, 5 burung, dua awan, sama satu pulau gitu. Nah kadang itu ada kelompok yang hasilnya itu mataharinya itu terbit gitu, atau misalkan burungnya kurang satu, awannya kurang satu gitu. Nah nanti total duplikasi yang sempurna itu akan mendapatkan nilai predikat kinerja kelompok yang istimewa gitu ya. Lalu kemudian ada lagi ini sebenarnya ini mainan anak saya Bapak Ibu ya di rumah. Waktu cuma iseng-iseng dibawa ke kantor gitu. Jadi namanya ini adalah Six Side Cube Puzzle ya. Jadi peserta itu masing-masing kelompok diminta untuk menyusun 6 gambar dari puzzle ini. Tadi kan ada, kalau kita lihat di sini ada apa namanya, eh, ini ya, ada gambarnya di sini ya, 7 gambarnya. Nanti ada sih tim yang mungkin sudah biasa, akhirnya itu hanya dibalik aja, jadi cepat gitu fotonya. Jadi ada yang tercapai, ada yang nggak tercapai. Jadi ini buat apa namanya target kerja kelompok, tapi juga masih ada unsur anunya. Kemudian selanjutnya, nah ini kurang lebih gambarannya gini. Jadi kita juga suka menyediakan ya Bapak Ibu reward ya atau hadiah kepada kelompok-kelompok yang eh, mencapai target gitu ya. Jadi ada hadiahnya gitu eh, buat penyemangat juga ya. Ya mungkin hanya budget 20.000 gitu ya satu kelompok gitu misalkan. Jadi beli permen atau beli beng-beng gitu ya. Sorry ya sebut merek. Dia gitulah yang ringan-ringan aja. Yang penting sebenarnya kalau itu kan sebenarnya lebih yang eh, ada itu ya nggak harus yang mewah gitu ya. Nah kemudian ini adalah
puzzle juga, namanya puzzle Tangram. Eh, Kebetulan nih puzzle ini kita remake ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau beli online itu ukurannya hanya mungkin 8 kali 10 kali 12 cm gitu ya, kecil banget itu. Nah, khawatirnya nanti peserta yang senior itu dan orang yang banyak nggak bisa pegang gitu kan, atau nggak kurang jelas terlihat karena terlalu kecil sekali ukurannya gitu. Jadi waktu itu kami remake dari styrofoam. Jadi styrofoamnya kami beli berbagai macam warna dan diukur secara presisi untuk bisa dapetin satu puzzle besar. Gitu. Ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 60 cm, jadi 60 cm. Jadi hampir 5 kali lipat dari Tangerang Puzzle yang bisa kita jumpai di marketplace gitu ya, kalau di e-commerce. Nah, nanti ini adalah targetnya ada 6 ya. Jadi ada 6. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 6 gambar yang harus diselesaikan oleh satu kelompok dalam waktu 10 menit dalam 2 babak. Ya. Jadi 5 menit pertama nih mungkin baru capai 2 gitu ya. Tapi kalau mereka sudah mulai tahu polanya gitu, imajinasinya udah tergambar, bisa selesai di 5 menit yang kedua. Di sisa 4 gambar yang tersisa. Itu. Memang kadang ini juga ya, di kelas itu hasilnya bisa semuanya sama gitu ya. Tapi itu is okay. Jadi kan bagian dari simulasi. Berarti semua semua predikatnya bisa apa nggak bisa sama gitu ya. Kecuali mungkin ada yang nggak achieve nanti dapat predikat kelompoknya misalkan kurang. Jadi kurang lebih di kelas seperti ini gambaran dari gamifikasi pada sesi mata pelatihan penilaian kinerja pegawai. Lalu kemudian ada juga ini kami sebutnya paper boom ya. Mungkin pernah main ya waktu kecil ya. Jadi kalau bikin kertas dilipat tadi, gitu kan, apa namanya, uh, seperti ini lah kurang lebih gambarannya. Jadi, nah, nah ini peserta diminta menghasilkan sejumlah paper boom, nanti kita uji gitu kan. Kadang ada juga yang nggak bunyi gitu. Jadi yang bunyi itu yang jadi capaian kinerja timnya. Nah kemudian ini ada yang lain, aman dulu. Jadi saya pernah mengisi BLC gitu di kelas penyusunan kurikulum. Jadi waktu itu mencoba bagaimana BLC itu tidak hanya sekedar mengenal diri dan orang lain atau membangun kelompok belajar yang dinamis, tapi menyisipkan uh, macam keyword atau materi yang akan membridging peserta menuju materi inti. Tapi di BLC ini ya, waktu itu coba-coba kira-kira pasti bisa fun ya di sesi ini, tapi ada unsur materinya gitu. Jadi di kelas BLC ini saya waktu itu punya stiker kartu ya, stiker kartu yang isinya itu adalah kartu kerja operasional ya, belumsnya itu ya. Jadi tulis beli kartu remi gitu. Waktu itu saya jadi pertama kali beli kartu remi gitu kan. Seumur umur belum pernah beli gitu. Akhirnya tuh saya pernah beli sampai karena kartu remi mungkin kartu yang paling presisi ya kalau kita beli. Kalau kita cetak sendiri agak susah gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini ada kode-kode kartu remi saya tutup pakai stiker gitu. Ini agak ini ya, agak effort ya kalau anak sekarang. Jadi kartu reminya ini dikasih stiker, terus saya kasih KKO-nya. Misalnya merah ini KKO apa nih? Misalnya C berapa sih kamu menentukan? Ada yang tahu? Menentukan C2 ya? Atau C3 ya? Jadi ini ada ciptakan ya, C6 gitu ya. Nah, nanti ini ada 6, sebenarnya ada 6 warna berbeda yang mewakili KKO-nya. Nah, di sesi ini tuh peserta nanti akan diminta bermain peran. Jadi ada kata-kata menentukan, menciptakan, menyeleksi gitu. Misalnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu per kelompok harus bermain peran. Kelompok lain menebak
KKO-nya apa gitu ya. Nah, kemudian nanti kumulatifnya itu menjadi skor eh, masing-masing kelompok dan nanti ada reward hadiah seperti itulah ya. Jadi nanti pesertanya kemudian setelah mendapat reward itu dapat tantangan yang kedua. Nah, tantangan keduanya adalah mereka disuruh untuk masing-masing kelompok kan punya kartu tuh. Nah, kartu itu nanti digabung jadi satu, dibikin sebuah piramida. Ya, jadi nama gamenya Piramida Blooms ya. Jadi nanti masing-masing kelompok berkontribusi untuk satu kelas besar ya sebelum nanti ada apa namanya menentukan komitmen belajar gitu ya. Diharapkan mereka sudah ngeblending di sesi BLC. Namun juga Bapak Ibu peserta di sini diharapkan juga BLC juga sudah dapat apa kayak pemanasan dikit-dikit ya kata-kata kakao itu apa C1 C2 gitu. Jadi pada pelatihan penyusunan kurikulum ini di BLC-nya sudah ada unsur-unsur itu selain kita juga minta untuk perkenalan dan lain-lain. Terus ini dalam pelatihan ASN berakhlak BLC juga. Jadi waktu itu eh, kami menyiapkan paket puzzle ya. Kebetulan nih puzzle-nya bikin sendiri ya Bapak Ibu. Jadi itu mencari gambar yang free, terus kita create gitu dalam satu puzzle ukuran berapa ya 40 atau 50 gitu ya. Memang agak effort juga sih, karena harus motong-motong puzzle-nya pakai pen cutter agak ribet gitu ya. Tapi ya senang-senang aja sih, jadi bisa dimainkan di kelas. Dan ini di tahap satunya masing-masing kelompok tuh dapat satu paket, misalnya paket orientasi pelayanan sama paket kompeten. Gitu. Kan 3 kelompok, jadi dua-dua ada yang 3. Nanti yang satu misalnya dapat potongan puzzle employer brandingnya gitu ya misalnya. Uh, Nanti setelah itu selesai, mereka dikumpul jadi satu kelompok besar gitu untuk menyusun puzzle yang di belakang. Jadi ini jadi two side ya, ada 2 sisi. Sisi yang depannya ini adalah nilai apa namanya indikator perilakunya dari nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, di baliknya ada satu gambar besar yang ada employer brandingnya, bangga melayani bangsa. Ini sebagai contoh video testimoni yang suka dibuat sebelum kelas dimulai gitu ya. Jadi ini contohnya. Jadi ini beneran buat sendiri sih Bapak Ibu. Itu. Nah ini tantangan pertama masing-masing kelompok punya paket, gitu ya. Paket puzzle. Nanti mereka harus menyusun, nanti dihitung waktunya. Kemudian nanti di tantangan keduanya itu kalau tiap-tiap kelompok kan udah jadi nih puzzle-nya. Itu kalau dibalik sebenarnya ada satu gambar utuh yang jadi satu gambar besar. Gitu. Jadi diharapkan di BLC ini selain kenalan juga sama teman-teman dan diri apa dan bisa menolong ukur dirinya juga, terus juga membangun kerjasama kelompok yang dinamis juga ada inilah pemanasan sedikit-sedikit gitu ya tentang nanti materi itu yang akan dibahas di kelas. Kemudian ini yang satu lagi pengalaman penulis pada saat pelatihan FASDA, ini juga BLC. Waktu itu pakai stick es krim. Jadi stick es krim ini udah saya tulis dulu keywordnya. Keywordnya misalnya apa kalau saudara itu ada pra produksi, pasca produksi gitu ya, sama produksi gitu ya, pasca produksi. Jadi tulis keywordnya. Nanti ini diacak, satu orang ambil satu-satu, terus kita main eh, apa aba-aba gitu yang misalnya merah, biru, hitam, itu satu itu, merah 5, biru 3 gitu. Nah nanti kita kumpul jadi satu masing kelompok dan mereka nanti harus membuat yel-yel dari kata-kata ini gitu. Jadi diharapkan BLC-nya juga sudah ada sedikit sih, nggak banyak gitu. Jadi selain seru-seruan kumpul bareng, bikin yel-yel gitu, tapi ada sedikit kayak insert untuk materi intinya gitu. Nah, lalu Bapak Ibu, saya mohon izin di
bagian ketiga ini, sebenarnya ini adalah paparan saya hari ini sebenarnya paparan dari hasil jurnal yang sudah saya tulis di jurnal ILAN. Jadi waktu sempat apa mau coba merespon gimana sih dari peserta terkait dengan implementasi Gamivilus gitu ya. Waktu itu responnya di alumni tahun 2023 kita dapat responden 81 orang, kurang lebih itu terdiri dari 63% instansi daerah dan 30% dari instansi pusat. Kemudian usianya tuh rata-rata di usia 35 sampai 54 ya yang dominan gitu ya. Kemudian pendidikannya itu S1 dan S2, kemudian didominasi oleh fungsional dan masa kerjanya antara 11 sampai 20 tahun. Nah, hasil dari survei ini juga ditanyakan apakah Bapak Ibu peserta alumni ya yang sudah melakukan pelatihan pernah mengikuti atau terlibat dalam yang verifikasi yang serupa. Ada 93% menyatakan baru mengalami ya. Gitu. Kemudian terkait efektivitasnya juga ditanyakan bagaimana apakah mudah diterapkan dalam roleplay, terus kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian bagaimana pemahaman terhadap materinya apakah meningkat gitu ya, terus kemudian apa jadi menyenangkan, kemudian apakah menjadi rasa lebih aktif untuk belajar, kemudian apakah meningkatkan rasa keingintahuan terhadap materi, kemudian ketertarikan terhadap materi, keterlibatan dalam materi pembelajaran, pelatihan, kemudian motivasi dan transfer knowledge. Ini ada 10 hal yang dievaluasi pada saat itu dan ya alhamdulillah sejauh ini hasil Likert-nya melalui TCR rasionya kategori sangat setuju. Kemudian manfaat yang ditanyakan juga ini pertanyaan terbuka sehingga frekuensi yang masuk bisa lebih dari respondennya ya sekitar 107 jawaban. Itu umumnya responnya adalah gamifikasinya itu memudahkan pemahaman terhadap materi pembelajaran, belajar menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan persamaan, jadi saling mengenal, kompakkan kerjasama dalam proses pembelajaran. Selebihnya ada yang menyatakan terkait dengan motivasi, menghilangkan kantuk, meningkatkan konsentrasi belajar, menambah pengalaman, dan menambah wawasan. Baik, ini menutup sesi pemaparan ini. Sebelum tanya jawab, saya ingin mengutip dari Diane Ackerman, seorang penulis kontemporer dari Amerika, bahwa play is our brain's favorite way of learning. Jadi dengan bermain adalah mungkin cara yang paling favoritnya otak kita ya untuk bisa terima pembelajaran. Akses materinya bisa di sini nanti akan saya share di chat ya. Kemudian itu saja mungkin Mbak Ira, kalau ada insight bolehlah main-main ke Instagram dan tag saya di Sofian Eko Putra dan Mustafa Banghan dan Instagram TSKS. Saya kembalikan ke Mbak Ira. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Sofyan. Bapak Ibu dapat kita simpulkan ya bahwa Gamivilus itu merupakan dihadirkan Gamivilus menggabungkan gitu ya elemen-elemen daripada permainan gitu ya yang sudah coba dijelaskan tadi oleh Bapak Sofyan yang berbasis gerakan motorik untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi dan juga pemahaman peserta dalam pembelajaran terhadap materi pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari tadi kita sudah menyimak dan muncul pertanyaan bisa Bapak Ibu tanyakan di sesi diskusi ini. Silakan Bapak Ibu raise hand. Saya boleh? Halo. Boleh silakan Saya. Ibu Indra. Oke, terima Indrawati, kasih. silakan. Oke, Mas silakan. Sofyan, good job, well done. Keren Mas Sofyan. Oke. Terima kasih Bu Indra. Ya, menambah apa ya semangat wawasan dalam itu. Tapi saya mau ya Mas, mau clarifying. Ini dengan offline system ya Mas, bukan online ya tadi. Oh iya offline Bu. Betul. Offline ya.
Padahal Di sekarang kan offline, klasikal. iya klasikal ya, betul itu bagus sekali apa touching ya dengan menyentuh, yaitu di represent dengan alat-alat apa tadi Mas, learning aid ya namanya, alat belajar. Yaitu tadi medianya kita sebutnya tuh teaching media ya Mas ya, yaitu tadi macam-macam lah sedotan apa ya, stiker dan sebagainya. Cuma saya mau tadi kan kita ada kesulitan ya Mas. Ini C berapa ya? C1 sampai 6 ya Mas? Sintesis, evaluation, apa lagi Mas? Sintesis, analisis dan seterusnya ya. Nah, itu juga bisa ya Mas dibuat gamification, tapi ya itu tadi dengan mungkin menghadirkan jurnal ya. Menurut saya itu juga bisa kan di apa tuh dengan memilah jurnal si A, si grup A, B, C, baca jurnal ini, identify problemnya, solusinya apa, itu lebih mengarah ke C berapa tadi Mas? Tidak hanya C1, 2, dan 3 ya. Iya. Ya, khususnya dalam teaching konsep ya Mas, dalam mengajar konsep. Misalnya konsep integritas, kan itu susah banget tuh konsep akuntabel misalnya ya, konsep apa kolaboratif. Nah, itu ya itu mungkin dengan problem solving ya, PBL ya, problem based learning, itu juga masuk gamifikasi tidak Mas? Aku sama tanya Mama Sofia itu aja sih sebenarnya. Atau storytelling gimana Mas? What do you think? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indrawati. Ya. Langsung ditanggapi Mas Sofyan, silakan. Iya, terima kasih Bu Indra. Terima kasih banyak. Memang kalau kita bicara gamifikasi memang tidak juga sih ya menjadi sama rata apa semuanya harus menggunakan games. Mungkin ada beberapa yang bisa menggunakan alternatif. Tadi seperti misalnya storytelling gitu ya, atau kita menggunakan studi kasus gitu ya, dengan problem based learning. Gitu. Kalau dalam konteks tadi nilai-nilai ASM memang kalau untuk sampai integritas itu tinggi banget ya Bu Indra, itu levelnya mungkin udah yang paling tinggi, bisa jadi 5 C6 atau Iya. itu efektifnya udah paling tinggi ya. Jadi Iya. memang itu tidak sebatas di kelas gitu. Ini lebih kepada kalau gamifikasi mungkin lebih kepada yang kalaupun misalnya dia harus C6 itu pasti harus ada konteks yang sebelumnya. Saya tadi udah memberikan mereview jurnal atau habis aktualisasi, terus kita buat role play di kelas, tapi dia merefleksikan dari hasil aktualisasinya. Itu juga bisa sih. Tapi memang tidak bisa utuh gitu. Jadi karena kita hanya mengambil permainan, lebih ke bagaimana delivery-nya saja. Terus kemudian, ya Bu, makasih banyak masukannya Bu terkait dengan istilah dalam pelajaran ya, karena apa tadi teaching aid atau learning aid itu saya juga baru ya, alat bantu belajar dan mengajar. Iya, alat bantu ya. Terima kasih banyak Bu Indra saran masukan. Ya. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Ya, baik. Terima kasih Bu Indrawati. Yang lain silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi atau mau sharing bisa mungkin ya Mas Sofyan. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Ini mungkin ada titipan pertanyaan Mas Sofyan dari yang kayaknya nggak bisa masuk ke Zoom karena kapasitas Zoom-nya juga terbatas. Jadi ada pertanyaan, idealnya waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan metode gamifikasi ini berapa persen sih dari total durasi pembelajaran? Seperti itu. Terima kasih Mbak Ira. Karena kami biasanya itu dapat slotnya itu sekitar 4 JP, ini sekitar 1 JP sih. 1 JP dari mulai durasi total 45 menit berarti ya. Mbak Ira, dari mulai kita menjelaskan hingga melakukan refleksi terhadap hasil permainan. Yang mungkin 1/4 dari durasi ya, jadi tidak terlalu banyak sih sebenarnya.
Oke, baik. Terima kasih Mas Sofyan. Ini selanjutnya ada Pak Bambang Suhartono. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ira. Selamat Mas Sofyan. Eh, Luar biasa ini. Saya sebagai bukan Bidesvara nih, saya kebetulan beberapa kali ngajar di Latsar ya, dan ini kayaknya penting sekali dan perlu diterapkan di kegiatan Latsar. Cuma Latsar sekarang ini kebanyakan online tadi seperti yang disampaikan Mbak Indra, gimana menumbuhkan kebersamaan tapi online gitu. Kan yang Mas Sofyan angkat itu kan saya melihatnya lebih banyak kebersamaan, ya kebersamaan dalam satu kelas. Sehingga kalau mungkin online agak susah ya tadi yang sudah disampaikan. Tapi untuk yang offline mungkin nanti gimana kira-kira untuk agenda satu Latsar itu yang cocok mungkin, karena kalau kita klasikal itu hanya kesiapsiagaan bela negara, dan itu waktunya menurut saya sih sangat singkat ya. Apakah ada permainan yang Mas Sofyan coba angkat untuk menjaring kebersamaan teman-teman peserta Latsar? Mungkin itu saja, tapi yang kemarin saya coba lihat di beberapa permainan Mas Sofyan memang sungguh luar biasa untuk kita terapkan di Latsar gitu. Terima kasih Mas Sofyan. Mbak Ira, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Silakan Mas Sofyan. Hari ini banyak guru-guru saya. Terima kasih Pak Bambang. Ya Pak Bambang, kalau untuk yang online sebenarnya kami juga di Ilan ada tim kecil yang lagi coba untuk melihat ya potensi yang online-nya gitu, yang kolaboratif gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang pernah saya ikut TOT itu adalah istilahnya facilitated game based learning ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar terkait apa, waktu Hakordia KPK, KPK Hari Anti Korupsi Sedunia itu pada tahun 2023 ada namanya provider itu Kumara kalau salah. Jadi mereka mempunyai satu platform yang memang itu generate-nya dari mereka sih. Nah, itu facilitated game based learning. Di mana KPK ini gamenya itu online tapi kolaboratif dan itu studi kasus. Kalau dari mungkin Bapak Ibu ada pengalaman terkait AI juga. Jadi sebenarnya kita bisa mengejar itu, tapi memang kalau saya pribadi dan teman-teman di LAN belum masih belajar lah gitu ya. Jadi belum bisa menampilkan. Tapi kalau pengalaman pribadi, nah ikut top gitu, top gamenya KPK seperti itu sih Pak Bambang. Jadi bisa mungkin ada pengembangan bersama-sama gitu ya. Terkait misalnya tema-tema terkait agenda 1, agenda 2, agenda 3 gitu ya. Jadi di mana nanti masing-masing peserta itu akan diberikan waktu dan diskusi, tapi tutornya, PI-nya, trainernya itu akan yang menggerakkan mainannya. Kalau yang pernah saya pakai itu yang online adalah Politrik ya. Politrik ini terkait dengan pendidikan politik buat generasi muda. Itu Bapak mungkin ya yang saya tahu itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Nanti main-main ke TSK lah untuk Boleh nyimak Pak. Terima kasih banyak. permainannya. Terima kasih. Baik, Terima kasih terima Mbak Ira. kasih Pak Bambang atas pertanyaan dan Mas Sofyan atas tanggapannya. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan di kolom chat, namun sebelumnya kita sudah ada raise hand juga dari Pak Brisma. Silakan Pak Brisma. Mbak Ira, sukses ya. Selamat Mas Sofyan, luar biasa. Saya apresiasi sekali ini. Mungkin saya saran aja ya. Mungkin tadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Yang perlu kita tingkatkan itu, yang mau kita bangun adalah mungkin ada membentuk task force ya. Bagaimana supaya gamifikasi ini tidak hanya sekedar gamifikasi. Karena kan kiblatnya pembelajaran kan sesuai dengan tujuan. Beberapa kali saya perhatikan, saya ikuti juga kegiatan-kegiatan gamifikasi, hampir semuanya ya yang dimainkan ya itu aja gamenya. Terus kalau kita tanya kaitannya apa sih dengan pembelajaran gitu, mereka pada angkat tangan gitu, apa kaitannya, yang penting happy gitu ya. Nah, mungkin ada baiknya juga, penting saya kira kalau kita sepakat akan menggunakan gamifikasi sebagai pelengkap suatu pembelajaran gitu ya, mungkin perlu diciptakan, oke, ini mana yang gamifikasi yang memang arahnya
pada kognitif, mana gamifikasi yang arahnya pada afektif, mana gamifikasi yang betul-betul dia kelihatan psikomotoriknya gitu ya. Ini penting. Atau mungkin di kita perlu ya Dilan dibentuk seperti itu aja, yang mencipta gamifikasi, karena idealnya sebenarnya gamifikasi ini nggak perlu diberitahu tujuannya apa gitu, nggak usah. Nanti aja mereka refleksikan setelah Anda lakukan tadi apa yang bisa Anda tangkap. Jadi refleksinya itu terakhir setelah dia melakukan gamifikasi, itu yang ideal. Tapi saya lihat banyak kawan-kawan itu sebelum menyampaikan nanti Anda tujuannya begini ya. Jadi esensinya kurang. Ya, ini saran saya, mungkin perlu nanti kita di lingkungan siapapun yang akan melakukan gamifikasi perlu dibuat satu kesepakatan kira-kira mana nih gamifikasi untuk tempat pembelajaran ini. Tadi kalau Pak Bambang atau Mas Bambang bicara soal di Latsar, kira-kira yang paling pas untuk gamifikasi bela negara apa? Kan tentu beda gamifikasi untuk materi yang lain gitu ya. Nah, kriteria ini perlu dibangun sebenarnya. Makasih. Terima kasih ya, Mas Sofian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Brisma. Silakan Mas Sofyan mungkin tanggapannya atau Waalaikumsalam cukup? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Brisma. Ini buat saya sebuah penghargaan juga, dan terima kasih banyak Pak. Semoga nanti kita bisa lebih coverage ya Pak ya, tim yang lebih besar gitu. Karena memang bagi kami juga kebanyakan kami background-nya bukan dari pendidikan ya Pak ya. Jadi justru saya kemarin waktu ditanya Mbak Ira nih untuk sharing harinya, saya bersyukur banget. Sehingga nanti mungkin kita bisa kolaborasi untuk bisa melakukan direktori gitu lebih banyak, direktori games atau gamifikasi yang bisa inline dengan tujuan pembelajaran. Memang diharapkan tidak hanya menyentuh salah satu aspek efektif saja, tapi mungkin bisa juga afektifnya dan psikomotoriknya juga bisa terlatih dalam komunikasi gitu. Terima kasih Pak Brisma atas supportnya Pak dan sarannya. Baik, terima kasih Mas Sofyan dan Pak Brisma atas sarannya. Selanjutnya kita bacakan di beberapa pertanyaan di kolom chat ya Mas Sofyan. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama. Izin Pak Sofyan, mau bertanya untuk jumlah peserta, apakah menyesuaikan untuk setiap permainannya? Silakan. Oke, baik. Ya, untuk jumlah peserta itu memang lebih efektif jumlahnya kalau misalkan dalam 10 orang gitu ya Pak ya. Karena kan kita anggaplah kalau 40 pun bisa 12 gitu. Tapi kalau sudah misalkan kalau kita latsar sampai 40 orang sepertinya akan kurang efektif karena akan banyak ada free rider ya. Tapi nanti dikembalikan lagi karena kalau kita bicara alat tadi, kalau Bu Indra bilang ada learning aid gitu ya atau teaching aid, itu kan kita juga perlu ada menghitung jumlah alatnya, dan intinya sih bisa disesuaikan. Memang faktor yang paling kuat selain dengan konten gamifikasinya adalah bagaimana Widai Suara mendrive-nya ya, drive delivery-nya agar tetap menarik dan tetap fun. Mungkin bisa menjawab ya Pak Aldila. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Terus selanjutnya, oke. Apakah game ini bisa diterapkan untuk pelatihan bagi petugas penyuluh atau pendamping masyarakat? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ning ya dari si Junjung. Ya Ibu, sebenarnya gamifikasi motorik halus itu general ya, bisa dipakai tergantung dengan teks yang kita bawa. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya adalah misalkan kolaborasi gitu, misalnya kolaborasi, kemudian itu bisa aja sih dilakukan. Ini sebenarnya tergantung bagaimana nanti dari fasilitatornya bisa mengaitkan ya dengan tujuan pembelajarannya. Karena kalau kita bicara gamifikasi kan hanya mengambil unsur permainannya ya. Jadi bukan bermain-main gitu. Jadi bukan karena kalau hanya permainan mungkin hanya dapatnya fun-nya aja atau senangnya aja gitu. Tapi kalau kita bicara gamifikasi, ada tujuan yang harus dicapai dari unsur permainan yang kita bawakan. Oke, baik. Boleh Mbak Ira, boleh tambahin dikit sharing? Oh ya, silakan Ibu. Ya, Oke. Bu Indra. Pak Sofyan bisa sekali untuk penyuluh.
tapi kita tambah ininya Mas, role play-nya atau Iya. satu lagi apa namanya Mas? Setelah role play apa sih? Aduh, mirip apa sih? Simulasi ya, simulator ya. Simulasi, ya, Nah, simulasi. ya bisa Bu, kita bikin play role dengan misalnya penyuluh pakai apa teaching aid-nya dikasih name badge ya, tulisan. Ya. Nah, itu boleh, kemudian layout-nya nanti tempat duduk itu learning management classroom manajemennya, kemudian teaching aid-nya. Nah, terserah aja Mas mau kasih role play atau simulasi ya. Nah, bersimulasi atau berrole play. Nah, itu juga bisa dan sangat efektif untuk menginternalisasi apa namanya itu. Ini salah satu metode ya dengan yaitu tadi gamification. Sebenarnya gamifikasi ini approaches ya, pendekatan. Ya, sekarang Betul. namanya dikeren-kerenkan ya, gamifikasi ya. Ya, pas saya searching, oh gamifikasi seperti metode dan teknik dan strategi juga dalam teaching and learning. Jadi bisa sekali Mas Sofyan, Mbak Ira, Betul, Ibu. mungkin tambah teaching aid-nya ya dengan menulis lebih sebagai apa namanya penyuluh apa, play role-nya seperti apa, kemudian apa namanya Mas skenario-nya seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indrawati. Ada yang mau ditanggapi atau kita lanjut, Mas? Lanjut. Oke, Terima kasih, Bu baik. Indra. Sebelum kita Sama-sama. baca pertanyaan lebih lanjut di kolom chat, ini ada yang raise hand kepada Bapak Dani Setiawan. Kami silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Moderator. Luar biasa sekali Pak Sofyan untuk materi gamifikasinya. Sekedar sharing berbagi pengalaman, tadi ada salah satu game yaitu tentang menara. Menara yang menggunakan bahan dasar stroll atau sedotan tersebut. Nah, di sini berbagi pengalaman. Siap. Satu hal yang harus kita waspadi adalah tentang penggunaan sedotan ini. Ini pengalaman saya berkaitan pada saat melaksanakan sebagai pengajar pengampu materi pada saat pelatihan diklat kepemimpinan, dan saya menggunakan games-nya yaitu menara sedotan ini. Dan kebetulan pada saat itu peserta itu adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan mereka langsung kaget dan raise hand, Pak, ini sedotan sudah dilarang kita gunakan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang keluar tahun 2019 tentang penggunaan stroll tersebut. Dan memang ternyata setelah penggunaan games yang menggunakan sedotan tersebut menghasilkan banyak sekali sampah plastiknya. Sehingga dari 2020 saya sudah tidak menggunakan lagi games menara yang menggunakan sedotan tersebut. Demikian sekedar sharing Pak Sofyan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Silakan Mas Sofyan tanggapannya. Ya, Pak Dani, benar sekali, Pak. Kebetulan di kami juga ada yang serupa juga sih, Pak, waktu itu. Jadi, tapi kami waktu itu memang hanya baru sekali sih. Makanya kami tadi ada menara lilin ya. Kalau menara lilin itu kan kami bisa dipakai kembali gitu karena tidak kotor gitu ya, Pak. Jadi dalam penyediaan teaching aid juga kami juga membuat pertimbangan juga sih Pak terkait dengan tumbuhan ekonomi tumbuhan hijau ya, terkait dengan aspek-aspek hijau gitu. Jadi setuju Pak Dani, tapi mungkin sesekali boleh ya Pak ya. Sesekali boleh. Jadi kami kemarin juga ada pertimbangan itu sehingga di sesi yang berikutnya kami menggunakan tusuk gigi ya dan media lain yang bisa dipakai kembali. Terima kasih Mbak Dani insight-nya. Baik, terima kasih Pak Dani dan Mas Sofyan. Ini kita habiskan ada sekitar 3 pertanyaan lagi Mas dari kolom chat. Untuk pertanyaan dari Pak Yosi, apakah untuk pelatihan teknis di PUPR yang lebih banyak materi dengan rumus-rumus hidrologi ataupun konstruksi bisa diterapkan Gamifilus ini enggak? Silakan. Oke, baik. Kalau boleh mengandai-andai gitu ya,
berimajinasi. Sebenarnya bisa-bisa aja sih Pak Yosi. Jadi kalau misalkan kalau konstruksi misalnya konstruksi jembatan gitu ya, eh, mungkin bisa menggunakan tadi ya snake es krim gitu, snake es krim nanti kita kasih beban di tengah. Memang ada unsur kognitif ya, karena kan terkait dengan hafalan, hitungan gitu ya, rumus-rumus. Mungkin bisa jadi nanti WI-nya itu punya satu standar perumusan, misalnya dengan rentang stick es krim yang dilem pakai misalnya lem kayu gitu ya, dibentangkan sekian meter gitu misalnya atau sekian senti, di tengah-tengahnya dikasih beban satu minuman kemasan gelas gitu ya, atau misalnya ada beban berat di tengahnya gitu. Misalnya seperti itu mungkin kalau berandai-andai seperti itu sih Pak. Gitu. Atau mungkin juga bisa misalkan dengan mencocokkan rumus gitu. Misalnya rumus hidrologi, misalnya untuk misalnya dia arus deras gitu ya atau arus yang ringan gitu misalnya seperti itu, arus airnya akan bisa dicocokkan gitu untuk bisa sekedar menghafal di kognitif yang C1 saja. Atau bisa juga dikaitkan dengan mampu menjelaskan dari mencocokkan gambar rumus dengan misalnya dengan kondisi itu misalkan nanti dia menjelaskan juga gitu rumus itu seperti apa dan seperti apa. Mungkin itu Oke, Mbak Ira. baik. Terima kasih Mas Bisa jawab Sofyan. ya Pak Yosi ya Pak. Ya, oke. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Untari dari BKPS DMD Kota Jambi. Apakah metode Gamifilus ini cocok diterapkan untuk peserta yang pejabatnya eselon? Jika iya, tips memodifikasinya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Saya sendiri minim sih ya, minim ngajar di kelas yang eselon gitu. Tapi kalau beberapa kali pelatihan ada sih pejabat administrator gitu ya. Namun jarang sih kalau mendapatkan pejabat JPT pertama eselon 2 gitu ya. So far yang pernah dialami sih mereka senang sih dengan gamifikasi ya karena di situ lebih banyak apa diskusi dengan satu kelompoknya kemudian nanti harus memaparkan gitu ya dibandingkan misalkan hanya mendengar ceramah atau diskusi yang tanpa ada permainan unsur-unsur permainannya gitu ya Ibu Untari. Jadi referensinya sangat banyak. Saya juga mendapat referensi ini itu dari anak saya, dari internet gitu ya, dan dari rekan-rekan Widya Suara senior dan beberapa komunitas. Jadi ini sangat luas sekali bisa diterapkan gitu ya. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Satu lagi dari Pak Asep Koswara. Sebentar, izin bertanya jika kalau ada motorik halus berarti apakah ada motorik tidak halus atau kasar? Mohon pencerahannya Pak, silakan. Iya, terima kasih Pak Asep. Benar Pak, ada motorik kasar, ada motorik halus. Kalau motorik halus itu memang dia tidak terlalu banyak gerakan yang dilakukan ya. Nah, kalau motorik kasar ini sebenarnya lebih mungkin seperti gerakan permainan pada saat kita outbound gitu ya. Jadi ada gerakan movement yang cukup, misalkan memindahkan barang gitu ya, menggunakan atau memindahkan bola dengan sumpit itu ada pergerakan ya. Kalau atau misalkan bersama-sama eh, apa, menulis gitu ya kode dalam satu papan yang besar. Jadi perlu energi orang banyak. Kita misalnya mungkin alat tulisnya itu diikat pakai tali gitu misalnya ya oleh 5 orang gitu ya. Jadi lebih kepada ini saja sih Pak, lebih kinestetik. Jadi yang digerakkan lebih banyak kaki, tangan bergerak semua gitu. Kalau motorik halus mungkin lebih keterampilan tangan gitu ya. Lebih banyak keterampilan tangan. Oke, terima kasih Mas Sofyan.
Ini untuk penutup ya, satu lagi ada yang raise hand, Mas Sofyan. Untuk Ibu Sumiati, silahkan. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sofyan, Bu Ira. Sederhana saja yang ingin saya tanyakan. Saya Sumiati dari UPT Latkesmas Murnajati, Jawa Timur. Ya, begini Pak, terkait dengan metode ini sebenarnya sangat menarik begitu ya. Namun bagaimana kita mengevaluasinya sampai kemudian menjustifikasi apakah kemudian ini tujuan pembelajaran telah tercapai seluruhnya atau paling tidak lulus begitu ya Pak ya. Dalam arti kurikulum ini sudah dibuat sesuai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah selama ini biasanya seneng-senengnya aja, kemudian refleksinya ini yang kadang-kadang kurang. Ini kira-kira seperti apa Pak? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sumiati. Silahkan Bapak Sofyan. Ya, terima kasih Bu Sumiati. Saya pernah ke sana Bu sekali Bu. Iya, Oke. Pak Sofyan. Jadi kalau memang kalau terkait dengan gamifikasi, memang kembali lagi sih Bu ya, kembali kepada kesepakatan oleh pengajarnya gitu ya. Kebetulan kalau di kami, kita kan ada tujuan pembelajaran, ada hasil belajar ya Bu ya. Maksudnya bagian dari kompetensi atau kompetensi dalam satu tujuan pembelajaran pelatihan. Nah, kalau kebetulan di kami kan ini bagian dari hasil belajar. Dan memang hasil belajar itu kami butuhkan dalam tadi yang kertas kerja itu. Jadi formulasi Excel itu yang kami siapkan itu adalah sebenarnya bentuk evaluasi bagi peserta. Cuman memang dikerjakan secara berkelompok gitu. Tapi untuk evaluasi pembelajaran akhirnya, pembelajaran itu kami ada yang lebih tinggi lagi karena itu mencakup beberapa daftar kompetensi hasil belajar yang disyaratkan. Itu misalkan menyusun sebuah rencana aksi gitu ya, atau misalkan menyusun satu misalnya paparan simulasi dari seluruh mata pelatihan yang ada. Jadi nanti evaluasinya juga sebenarnya kalau yang saya pelajari juga bisa juga gamifikasi itu di mix juga yuk. Di mix. Misalkan ada kalau di kami nih ya, saya kertas kerjanya hanya mencakup 80% pembelajaran. Sisanya kami tambah pakai quizzes gitu misalnya buat pakai Kahoot. Jadi bisa di mix juga. Kemudian terkait dengan refleksi, ya betul sekali Bu Sumiati gitu. Refleksi ini memang kembali lagi ya ke kita pada para fasilitator ya. Karena terkadang itu ada kita sendiri tidak misalkan tidak mendalam respon refleksinya peserta gitu ya. Karena mungkin waktunya udah mau habis gitu ya, atau misalkan ada materi ternyata yang belum tercapai. Jadi refleksi ini disarankan sih Bu, itu adalah kalau bisa dibilang tuh punchline-nya ya, itu yang hook-nya gitu ya. Kalau permainan ini tanpa refleksi, saya khawatirnya juga tidak bisa memberikan experience di masing-masing peserta. Memang nanti selain faktor delivery membawakan gamifikasinya juga merefleksikannya menjadi kunci juga. Mungkin itu yang bisa di-share. Baik, terima kasih. Jadi semacam ini ya, di mix, kombinasi gitu ya, supaya memang bisa dua-duanya, biar nggak terkesan hanya mainan saja begitu ya Pak Sofyan ya. Betul Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Sumiati dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber ini, Bapak Sofyan Eko Putra. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut dalam kegiatan kita yang sangat bermanfaat hari ini. Ada banyak sekali Bapak Ibu pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Dan kita insya Allah akan bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya selaku moderator, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber, Bapak Kapus, Pusat
Bapak Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, Bapak Said Fadil, dan juga kepada hadirin semuanya. Mohon maaf jika kurang berkenan, namun sebelumnya kami ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk absen nantinya setelah Bapak Ibu absen, Bapak Ibu bisa mengakses sertifikat di link yang sudah kami berikan. Namun sebelum saya tutup dengan pantun, Bapak Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Nanti saya akan dibantu oleh Ibu Shaulina untuk pengambilan fotonya. Oke. Siap ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, boleh simbol Izin, kok di linknya kok nggak bisa ya diklik ya? link apa itu? Sertifikatnya kok belum bisa? Iya, nanti akan dibuka Oh, setelah Ibu oke. absen. Iya, oke. Oke, sudah absen, sudah. Ini materi juga masih kosong. Oke, baik. Oke. Selanjutnya kita angkat tangannya Bapak Ibu, simbol L, LAN, L untuk LAN, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan pantun pertemuan kita hari ini, bulan purnama di malam hari. Bersinar Cakep, terang, Cakep. bersinar terang di langit tinggi. cakep. Sesi kita berakhir di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Mas Sofyan.